dan sumber kehidupan. Kami anak-anak-Mu saat ini diberi kesempatan untuk hadir di tengah-tengah ibadah. Baik di dalam rumah-Mu ataupun di rumah masing-masing melalui virtual. Tuhan, kami mohon kiranya kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah ini menguatkan dan menopang kami, serta mengkuduskan dan melayakkan setiap kami. Sehingga ibadah ini boleh berlangsung, sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu, memuliakan Engkau, dan memberikan kekuatan dan kehidupan yang baru kepada setiap orang. Kami butuh pelukan dan jamahan-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang telah datang di tengah-tengah ibadah ini, Tuhan tahu isi hati, Tuhan tahu segala-galanya. Biarlah Tuhan berkenan meyakinkan dan menguatkan setiap kami. Engkau selalu ada untuk kami semua. Kiranya Tuhan Engkau berkenan saat ini. Melalui pembacaan firman-Mu, Roh Kudus berkenan sungguh berbicara dan mengukir di hati setiap kami. Ke dalam tangan-Mu lah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan celah ini, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan, sehingga setiap kata yang diucapkan karena kekuatan dan kasih dari Roh Kudus boleh menyampaikan firman seperti yang Kau inginkan. Layakkan dia dan urapi dia. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, baik yang ada di gedung gereja ataupun yang ada di rumah masing-masing dalam ibadah live streaming. Shalom. Shalom. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Firman Tuhan akan dibacakan dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Mari akan saya bacakan Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya percaya setiap kita mengakui bahwa jikalau kita dalam mempersiapkan dan merencanakan sesuatu, kita harus berdoa. Dan selalu ada dalam keyakinan kita. Hasilnya pasti beda. Kalau saya
Berdoa, saya melibatkan Tuhan dengan tidak, hasilnya beda. Itu pandangan umum orang Kristen. Tetapi pada hari ini kita akan merenungkan, apakah kita hari ini sesungguhnya sudah mengikut sertakan Tuhan atau melupakan Tuhan dalam perencanaan. Karena mungkin kita merasa kita sudah melibatkan Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita melupakan Tuhan dalam perencanaan. Bagian yang pertama, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 mengingatkan kita bagaimana pandangan kita, pandangan umum manusia tentang perencanaan. Perencanaan itu selalu diukur dan selalu ada gambarannya. Dia merencanakan sesuatu, ada tujuannya, ada targetnya, ada waktunya, dan ada caranya. Sehingga kita seringkali merasa puas, waktunya kita doakan. Tempatnya kita serahkan Tuhan. Lalu kita doakan juga supaya cara dan pelaksanaan, supaya targetnya terpenuhi. Kalau yang kita rencanakan melebihi dari yang kita doakan, kita bersaksi puji Tuhan luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau yang kita doakan, yang kita perjuangkan, yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya meleset. Apa yang kemudian kita katakan? Kita kecewa. Tuhan, sudah capek-capek, sudah berjuang, kok seperti ini? Kita melihat itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang sakit, dia mengikut sertakan Tuhan menurut versinya. Sehingga dia berdoa ke dokter, ke obat dan sebagainya. Ternyata enggak sembuh-sembuh dari hari ke hari. Lalu kemudian dia kecewa. Saudara-saudara, sebenarnya apakah kita harus merencanakan? Bolehkah orang Kristen tidak merencanakan sesuatu? Kan Tuhan itu maha kuasa, Tuhan berdaulat, Tuhan tahu segalanya. Tuhan siapkan semuanya. Nah, untuk apa saya berencana? Sehingga ada orang Kristen yang hari ini hidupnya mengalir begitu saja, dan kalau ditanya nggak tahu. Mau pekerjaan apa nggak tahu, keluarganya bagaimana nggak tahu. Sehingga dia bilang dia dengan pasif, pasrah menurut dia. Tetapi sebetulnya bukan pasrah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita wajib hidup dalam perencanaan. Mengapa? Karena Tuhan kita adalah adalah Allah yang hidup. Allah yang sungguh melakukan segala sesuatu dengan perencanaan yang sangat matang. Dia menciptakan alam semesta ini dengan perencanaan. Ada hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Kita juga diingatkan oleh firman Tuhan. Di antaranya, firman Tuhan mengatakan, jikalau seorang akan membangun sebuah menara, maka dia harus duduk dulu, merencanakan apakah uangnya dan anggarannya akan cukup sampai menara itu jadi. Jikalau seorang raja akan maju berperang, menghadapi musuh 20.000 orang, dia akan duduk merencanakan apakah dengan 10.000 orang dia bisa menghadapi musuh itu dan menang. Jadi Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan menegaskan saya dan saudara. Saya dan saudara wajib hidup dalam perencanaan. Karena waktu kita, hidup kita, nafas kita, seluruhnya ini bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Dan harus direncanakan sebaik-baiknya. Hal yang kedua, apa ukurannya hidup kita ini sudah mengikut sertakan Tuhan dalam perencanaan? Apa kriterianya? Hidup kita melupakan Tuhan dalam perencanaan. Firman Tuhan menegaskan di dalam ayat yang ke-13 bahwa ternyata kalau saya dan saudara sudah melupakan Tuhan dalam perencanaan, yang ada di dalam pikiran dan hati kita adalah hanya waktu, tempat, tujuan, target, apakah seperti yang kita inginkan.
Saya mau pergi ke tempat anu. Saya mau tinggal setahun. Dan di situ saya berdagang caranya. Dan saya akan dapat untung. Sehingga kalau ini yang menjadi evaluasi kita di dalam mengikut sertakan Tuhan dalam perencanaan, ternyata kita meleset. Jadi kita tidak boleh terburu-buru mengatakan, saya sudah mengikut sertakan Tuhan. Karena di dalam setiap perkara, waktunya, kesempatannya, tempatnya, tujuannya, kegiatannya, hasilnya ternyata lebih dari yang saya inginkan. Tuhan luar biasa. Tunggu dulu. Belum tentu. Mungkin saudara sedang melupakan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ke-13 dan 14 itu menegaskan kepada kita demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Firman Tuhan mau mengatakan, jikalau hidup kita sungguh mengikut sertakan Tuhan dan tidak melupakan Tuhan dalam perencanaan, maka harus mengalir dari hati, dari pikiran, dari sikap saat kita merencanakan sesuatu. Tuhan, saya tidak bisa karena saya terbatas. Saya tidak mampu Tuhan. Terlalu besar tantangannya Tuhan. Terlalu banyak hal yang harus dihadapi. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Jadi saudara-saudara, sebuah perencanaan yang tidak melupakan Tuhan diawali dari sebuah kesadaran, keyakinan, prinsip hidup yang mengalir bahwa aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Benar-benar bukan hanya dari kata-kata, tapi keluar dari sikap, keluar dari perbuatan hidup. Siapakah contoh di Alkitab yang sangat kelihatan hidup seperti ini? Kalau saudara membaca Mazmur, saudara akan kenal Daud. Dia seorang raja yang perkasa, yang powerful, yang sangat sukses, yang sangat dihormati. Apa yang menjadi doanya saudara? Seperti dia sedang merangkul kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, berkati aku ya. Berkati anak cucu turunanku. Karena kami tidak bisa hidup tanpamu. Dan Tuhan berjanji akan memberkati aku dan keluargaku sampai anak cucuku seumur hidupku dan selama-lamanya. Saudara-saudara, pertanyaan hari ini, apakah saudara dan saya melupakan Tuhan dalam perencanaan? Dimulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa saudara menurut saudara di hadapan Tuhan? Jikalau hari ini kita merasa saya lebih dari orang lain karena saya hebat. Dan selalu ada dalam pikiran kita rasa bangga, puas. Bukan hanya bangga, tapi puas. Dan mengatakan itu karena perjuanganku. Dan sudah mulai kelihatan dalam hidupmu rasa sombong dan congkak. Yang keluar dari sikap hidup. Yang lupa diri. Hati-hati. Apa maksudnya lupa diri? Sikap kepada orang tua sudah tidak lagi menghargai. Sikap kepada orang lain seperti tidak membutuhkan. Arogansi, kesombongan, meremehkan, melecehkan, tidak butuh orang adalah satu tanda bahwa hidup orang itu sudah melupakan Tuhan dalam perencanaan. Yakobus mau mengatakan, ingatlah, saya dan saudara sesungguhnya bukan siapa-siapa. Hanya uap yang sebentar lewat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa ukurannya? Tatkala kita mau melihat apakah diri kita hidup mengikut sertakan Tuhan atau melupakan Tuhan dalam perencanaan. Semakin saudara semakin merasakan kehadiran Tuhan. Semakin apa yang saudara harapkan itu sungguh Tuhan tuntun dengan luar biasa. Semakin saudara sungguh-sungguh rendah hati.
dan tidak menganggap itu milik saudara. Saudara-saudara, saya mengenal ada seorang anak Tuhan yang berhasil. Salah satu juga di jemaat kita di Jakarta. Semenjak dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sungguh-sungguh dia di dalam kasih Tuhan, dia berubah total. Dari seorang yang dulunya sukar dikritik, selalu tidak nyaman, dan selalu temperamental marah. Kemudian dia merasakan apa? Setiap kali sifat marahnya mau keluar, dia ingat, saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa. Ketika dia ingin mengumpat sesuatu untuk menyalahkan orang yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia diingatkan, kamu cuma debu. Kamu tidak bisa apa-apa. Dan kamu membutuhkan orang lain. Mengapa harus membutuhkan orang lain? Disitulah engkau belajar bagaimana Tuhan melakukan untuk kamu. Kamu lebih dari mereka. Tapi Tuhan sabar dengan kamu. Tuhan setia. Tuhan tidak pernah membuang kau. Tuhan sungguh sangat mengasihi. Jadi merencanakan di dalam Tuhan dan melibatkan Tuhan. Bukan selalu sebuah organisasi. Bukan hanya urusan bisnis. Bukan hanya soal kegiatan pelayanan. Tetapi soal menyatakan sikap dalam hidup setiap hari. Apakah hidup saya dan saudara hari ini merasa puas? Karena apa yang sudah kita kumpulkan itu akan menjamin masa depan kita? Hati-hati. Apakah saudara puas bahwa orang lain sudah menerima saudara, menghormati, menghargai saudara, dan tidak pernah mengkritik saudara? Berarti saudara sungguh di dalam perencanaan melibatkan Tuhan. Hati-hati. Justru surat Yakobus mengatakan hati-hati ketika engkau sampai kepada titik engkau merasa yang punya kuasa, punya kedaulatan, punya segala-galanya, bisa mengendalikan situasi, bisa mengkontrol kondisi, bisa menguasai siapapun, sehingga engkau merasa besok akan saya lakukan ini ke situ, saya tinggal setahun, saya berdagang, saya untung. Padahal engkau tidak punya apa-apa untuk mengendalikan situasi kondisi. Saudara-saudara, saya percaya hari ini firman Tuhan ini harus terus mengingatkan saya dan saudara. Karena kadang-kadang kita bisa lupa diri. Bagaimana sikap saudara kepada orang tua saudara? Apakah engkau menghargai? Tidak ada engkau lahir di dunia ini karena Tuhan menciptakan engkau melalui kandungan ibumu. Ketika engkau sudah tidak menghormati dan menghargai dan merasa bahwa engkau bisa dan orang tuamu dianggap merepotkan engkau, hati-hati. Engkau sudah melupakan Tuhan. Bapak, Ibu, orang tua, kita pun juga bisa melupakan Tuhan dalam perencanaan. Karena kita punya kasih sayang, punya ide, punya harapan, anak kita harus begini, anak kita harus begitu. Ketika berbeda, spontan kita merasa marah. Kamu itu nggak bisa diatur. Tetapi ketika dia berhasil, kita merasa itu karena saya. Hati-hati. Lupa diri akan membawa kita untuk introspeksi. Saya melupakan Tuhan atau tidak? Saudara-saudara, sebaliknya Yakobus mengajak kita untuk tahu diri. Tahu diri kita itu maksudnya apa? Tahu siapa saya, di mana posisi saya, di mana porsi saya, di mana bagian saya dalam perencanaan Tuhan. Semua rencana itu adalah dari Tuhan. Betul. Tetapi Tuhan mau mengajak kita di setiap momentum apapun selalu berusaha membutuhkan Tuhan. Mau dekat dengan Tuhan, mengharapkan kasih Tuhan. Kalau tidak Tuhan ada, saya betul-betul gak bisa apa-apa Tuhan.
Lalu kemudian di situ kita disadarkan apa Bapak Ibu? Ada bagian yang harus kita selesaikan, ada bagian yang bagiannya Tuhan. Artinya apa? Saya masih ingat saudara, waktu saya melayani bersama istri di GKI Stadion, kami mendampingi pasangan suami istri sebuah keluarga. Dia sedang menghadapi masalah yang sangat serius dan berat tentang anaknya, tentang keluarganya, tentang pekerjaannya. Bahkan dua suami istri ini mengalami penyakit yang sangat serius menurut manusia. Dokter pun bisa memberikan batas waktu maksimal sekian tahun. Awal doanya dia selalu mengatakan, Tuhan salah saya apa? Kok saya enggak sembuh-sembuh? Kami saja sakit dua-dua sakit berat. Anaknya enggak bisa diurus, nanti kalau kami meninggal, anak-anaknya nanti jadi apa? Tapi tahukah saudara, saya belajar sebuah pengalaman hidup dari yang saya dampingi. Dia mengatakan doa saya sekarang berubah. Karena ketika saya berdoa terus seperti itu tidak membawa hasil apa-apa. Saya kemudian berdoa kepada Tuhan setiap pagi. Ternyata saya masih hidup Tuhan. Saya bersyukur Tuhan masih kasih hidup. Berarti hari ini saya bisa melakukan sebuah hal yang terbaik untuk siapapun. Baik untuk anak, dia mau berubah atau tidak berubah, dengan orang lain, dengan siapapun. Karena mungkin Tuhan masih memberikan hidup hanya untuk hari ini. Tahukah saudara apa yang saya lihat? Bukan hanya sukacita. Bukan hanya semangat. Tuhan sungguh nyata dalam hidupnya. Menguatkan dia, memberikan arti hidup dan makna hidup. Dan sampai hari ini masih hidup. Dan apa yang dia khawatirkan dengan rumah tangga, dengan anak dan sebagainya, Tuhan yang menyelesaikan. Bagian dia adalah menerima situasi, kondisi, keadaan dan berkata kepada Tuhan, saya tidak punya kuasa untuk mengendalikan situasi, waktu dan kondisi. Tetapi saya punya tugas untuk menerima dengan sukacita karena Tuhan hadir dalam hidup saya. Kehadiran seperti inilah saudara yang disebut betul-betul tidak melupakan Tuhan. Mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui pimpinan Tuhan dan setia menghargai hidup yang Tuhan berikan. Dan akhirnya dia tidak hanya bisa melewati semuanya itu dengan indah. Dia menjadi berkat kepada kita dan berkat untuk semua orang. Apakah sakitnya sembuh? Sampai sekarang belum. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari hari ini kita mengecek diri kita. Benarkah kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita? Apakah saudara masih kecewa kalau yang saudara harapkan itu tidak terjadi? Benarkah saudara hari ini tertekan ketika orang bertanya tentang pekerjaanmu, tentang kesehatanmu, yang sudah sekian lama mungkin didoakan oleh banyak orang dan kelihatannya tidak ada hasilnya? Benarkah hari ini saudara tidak merasa tertekan dengan sikap orang yang sudah tidak menghargaimu karena dianggapnya kamu adalah pecundang? Benarkah hari ini saudara merasa tertekan karena semua mata seolah-olah melihat kamu adalah orang yang gagal, orang yang tidak berarti, orang yang hanya merepotkan, orang yang menjadi beban untuk keluargamu? Tahukah saudara, jikalau saudara saat ini mengalami seperti itu, ada sepasang tangan yang berlubang paku, yang tidak pernah berhenti memeluk saudara. Dan selalu ada dalam hidupmu. Dan dia selalu mau mengatakan kepadamu, engkau berharga di mataku, seperti biji mataku. Dan dia tidak main-main. Dia datang ke dunia dan melepaskan semuanya. Sampai dia sumber hidup rela mati hanya untuk saudara. Dan ketika saudara
mau merespon, menyambut tangan Tuhan itu. Dan mengatakan, ya Tuhan, aku memang tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa mengendalikan situasi, kondisi, dan keadaan. Aku lemah dan terbatas. Bahkan semua mata sudah menganggap aku gagal. Tetapi biarlah Tuhan kau izinkan. Aku bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Walaupun aku harus melewati semua itu. Tahukah saudara apa yang akan terjadi? Saudara akan merasakan sebuah sukacita kemenangan yang melampaui segala apapun. Inilah bedanya. Pandangan tentang perencanaan menurut manusia dan menurut Tuhan. Perencanaan manusia selalu diukur evaluasinya apakah melebihi ekspektasi saudara. Tetapi tahukah saudara, kacamata Tuhan tentang perencanaan melampaui ekspektasi. Mau situasi, kondisi, keadaan seperti apapun, engkau lebih dari pemenang. Yaitu engkau bersama Tuhan menghadapi semuanya itu. Bapak Ibu, tetapi ada sebuah peringatan yang keras. Ketika engkau berhasil, apa yang akan terjadi? Bahayanya lebih besar. Pertama, mulai rasa bangga. Yang kedua, mulai merasa dipuji. Yang ketiga, menikmati kesombongan itu. Ada seorang suami berkata kepada istrinya, "Puji Tuhan, kamu dapat suami seperti saya yang sukses dan kaya." Bisa ini sebuah kata puji Tuhan, tetapi juga bisa ini menjadi kesombongan. Tetapi tahukah apa bahayanya kalau kita membiarkan ini? Saya dan saudara melupakan Tuhan. Di Alkitab penuh dengan contoh. Orang yang melupakan Tuhan fatal akibatnya. Dalam hal apapun. Ketika engkau sudah melupakan Tuhan, sudah tidak membutuhkan Tuhan, bahkan menjadikan dirimu Tuhan atas segala-galanya. Karena engkau bisa merasa mengendalikan situasi, kondisi, waktu, dan semuanya. Di saat itulah kita akan jatuh. Dan di saat itulah kita akan hampa. Bagaimana dengan saya dan saudara pada hari ini? Kiranya sebuah contoh kesaksian hidup dari seorang anak muda di Jakarta. Yang suatu saat dia sukses luar biasa. Banyak temannya, banyak pujian, banyak kawan, banyak sahabat. Suatu kali dia kena narkoba dan hampir mati. Sudah di ruang ICU, dia dalam keadaan sudah sekarat, hampir mati. Dia hanya berkata kepada Tuhan, "Tuhan tolong saya." Tidak ada seorang pun orang yang peduli dengan dia, termasuk keluarganya. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Tuhan memberi kesempatan kedua kepada dia, dia memakai hidupnya. Sungguh-sungguh punya arti. Dari hal apa? Dari hal-hal sehari-hari. Setiap kata yang dia ucapkan, persis sama seperti Yakobus ajarkan tadi di ayat yang terakhir. Seseorang yang tidak melupakan Tuhan dalam perencanaan, dia memakai hidup sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menghadirkan Tuhan. Di dalam dia berpikir, dia di dalam tutur kata, di dalam sikap, di dalam hati, ada banyak pilihan. Tetapi yang dipilih adalah yang menurut yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Kalau dikatakan sakit hati, semua orang bisa sakit hati. Tapi pilihannya ketika engkau sakit hati, apakah engkau akan menjelmakan Kristus? Ataukah engkau terus larut? Ketika engkau sungguh dilukai, dirugikan, dicelakai, apakah engkau akan membalas? Ataukah engkau akan melakukan dan berkata, ini kesempatan terakhir saya. Mungkin besok saya tidak punya kesempatan hidup, saya berikan.
Kalau untuk orang lain yang di jauh, saudara punya kesempatan dan mau melakukan ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang dekat? Di sekeliling saudara bekerja, di sekitar saudara melayani, dan sekeliling rumahmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, pandemik ini belum selesai, tapi kita bersyukur Tuhan mengajarkan banyak hal kepada kita, bahwa manusia terbatas. Uang bukan segala-galanya. Teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan tidak bisa mengatasi dengan cepat. Tetapi biarlah kita tidak hanya merenung, kita tidak hanya meratapinya, tetapi mari kita menyikapi. Kiranya kita boleh pulang dari tempat ibadah ini bagi yang ke gereja ataupun yang di rumah, punya semangat yang sama. Saya tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya harus bangkit. Saya berharga di mata Tuhan. Saya harus hidup memakai setiap kesempatan untuk menyatakan Kristus. Dan saya akan membagikan kebaikan Tuhan ini kepada semua orang. Saya akan menyampaikan sikap hidup, perkataan saya, sehingga orang boleh mengenal dan boleh mengalami zaman Tuhan Yesus. Yang terakhir, kebaktian ini akan selesai. Tidak ada seorang pun yang akan tahu masih berapa banyak kita boleh beribadah. Tapi saya terkesan dengan seorang anggota jemaat. Satu sore dia berkebaktian sebelum pandemik, ikut perjamuan kudus, naik sepeda motor bersama istrinya. Di perjamuan kudus dia sehat. Dalam perjalanan pulang dia sehat. Tapi belum sampai di rumah, sepeda motornya minggir, berhenti. Ternyata suaminya meninggal di sepeda motor. Hidup ini bukan milik kita. Hidup ini bukan milik saudara. Apa yang saudara punyai, itu juga bukan milik. Itu milik Tuhan. Pakailah waktumu, hidupmu, selagi Tuhan masih memberi kesempatan. Jangan memikirkan apa yang memberatkan. Tapi pakailah apa yang ada untuk menjadi kebaikan dan berkat untuk setiap orang. Saudara akan melihat hidup ini indah sekalipun pandemi. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, baik di rumah maupun di gereja. Sungguh kami bersyukur untuk kehidupan yang telah Tuhan karuniakan. Kadang kami kecewa, sesak, susah, karena beban hidup terlalu berat. Kadangkala hati kami menjadi marah karena orang-orang yang kami kasihi tidak mengerti isi perasaan hati kami. Bahkan merespon kasih itu dengan salah. Banyak hal di dunia ini Tuhan yang tidak seperti kami pikirkan. Yang seringkali kami pikirkan jadi beban hidup. Bahkan kami mulai merasakan mungkin pekerjaan, ekonomi, rumah tangga, dan segala hal sudah berubah. Tuhan kiranya firman-Mu pada hari ini, yang disampaikan oleh hamba-Mu dengan sangat terbatas. Tetapi kami percaya bahwa firman Tuhan yang hidup tidak akan kembali dengan sia-sia hanya karena Roh Kudus. Kiranya setiap kami baik yang di rumah maupun di gereja,
yang beribadah pada siang ini, benar-benar Tuhan boleh bangkit kembali dan menyadari bahwa kami termasuk dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Biarlah Tuhan kami tidak menunggu ketika masalah kami harus selesai. Kami tidak bisa merubah situasi, kondisi, dan keadaan apapun. Tetapi kami membutuhkan menyambut uluran tangan Tuhan Yesus dengan penuh percaya bahwa ternyata nafas hidup yang kau berikan, seluruh apa yang ada pada kami itu sesungguhnya berharga. Dan kami punya kesempatan berinteraksi dengan banyak orang. Biarlah itu boleh menjadi berkat yang menghadirkan Tuhan Yesus bagi orang lain. Tuhan, jikalau selama ini kami jauh dari rendah hati, kami sudah lupa diri, kami sudah sombong dan congkak, dan kami sudah mulai meremehkan dan tidak menganggap orang lain. Bahkan kami merasa tidak butuh Tuhan. Kiranya Tuhan saat ini tolonglah kami. Sehingga hidup-hidup selanjutnya yang kami lewati, sekalipun kami tidak tahu masih berapa lama lagi, tapi itu sangat berarti di mata Tuhan. Berkati jemaat GKI Stadion, baik para hamba Tuhan, majelis jemaat, aktivis, anggota, dan simpatisan. Sekiranya mereka selalu dipelihara, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Berkati juga ya Tuhan program cross pengkaderan, pemuritan yang ada. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan disadari oleh jemaat sebagai sesuatu yang sangat penting untuk hidup sebagai murid Kristus. Berkati rencana Bina Pranika yang diadakan bulan Oktober dalam rangka mempersiapkan mereka yang akan menikah. Biarlah semua ini kami bawa di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kasih setia pemeliharaan Tuhan tetap memelihara hati dan iman seluruh jemaat ini. Semakin hari semakin bertumbuh dan semakin memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk Bapak Ibu Saudara kami yang sedang sakit. Baik di rumah sakit, ataupun yang sedang dalam ibadah ini. Di antaranya kami ingat Pendeta Suyenyen, Bapak G. Andrianto Gunawan, Ananda Juan Olivia Ishak, Ibu Liping Sin, Ibu Tan Giok Lan, Saudara Tandiang, Ibu Chandrasari, Ibu Ciaswatnyo, Bapak Boto Simatupang, Ibu Rahel Simatupang, serta Bapak Ibu Saudara kami yang lain yang belum kami sebutkan namanya. Secara khusus, jikalau ada pada siang ini yang sedang sakit, yang berbeban berat, seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah berdoa, Tuhan ulurkan tangan, jamah Tuhan mereka, sehingga mereka boleh merasakan bahwa mereka tidak pernah sendiri, namun Engkau ada untuk mereka. Jamah hati mereka sehingga mereka punya harapan. Jamah hidup mereka sehingga mereka boleh melakukan kebaikan sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam kepahitan. Dan tolonglah mereka, ternyata mereka sangat berharga di mata Tuhan. Sekalipun situasi, kondisi, dan keadaan tidak mendukung mereka. Tuhan tolong Tuhan, bagi bangsa dan negara Indonesia yang saat ini sedang berjuang menghadapi pandemik beserta seluruh dunia. Berdoa bagi bangsa dan negara yang sedang menghadapi narkoba. Berdoa bagi bangsa dan negara yang sedang menghadapi ketidakadilan dan kemiskinan. Tuhan, kiranya Tuhan mengutus setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Boleh hadir, memberikan terang-Mu dan garam-Mu sekalipun kecil. Tetapi punya arti untuk orang yang sangat membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyampaikan doa-doa kami yang jauh dari sempurna. Dan kami akan tutup dengan doa yang Engkau ajarkan pada murid-murid-Mu. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.